Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya dalam kupasan ilmu-ilmu kesehatan masyarakat atau public health. Dalam kaitan kali ini kita membahas tentang epidemiologi klinik. Nah, di dalam kajian epidemiologi klinik ini salah satu subtopiknya adalah tentang clinical governance. Kalau kita perhatikan konsep clinical governance ini pertama kali diperkenalkan tahun 1997 oleh Departemen Kesehatan Inggris yang bisa kita lihat di dalam buku putihnya, bahwa istilah clinical governance ini digunakan untuk menjelaskan pendekatan yang sistematis untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perawatan pasien dalam sistem kesehatan. Jadi memang ini mengemuka karena dalam satu dasawarsa belakangan ini dunia medis mengalami perkembangan yang begitu pesat, baik dari aspek tempat pelayanan maupun penemuan-penemuan dalam bidang pengobatan. Kebijakan pemerintah tentang pendirian rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas pun merambah ke berbagai daerah. Bukan hanya sekedar kuantitas tempat pelayanan saja yang menjadi sorotan masyarakat, tetapi kualitas dari pelayanan juga menjadi prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan pengobatan. Nah, untuk itu konsep clinical governance ini diadopsi di Indonesia untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis terutama di rumah sakit dalam rangka untuk menjamin keselamatan pasien yang diharapkan menjadi kerangka kerja dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit. Apa sebenarnya clinical governance itu? Banyak istilah atau banyak definisi-definisi yang disampaikan. Di antaranya adalah bahwa clinical governance itu memadukan pendekatan manajemen organisasi dan manajemen klinik secara bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan klinik. Jadi outputnya nanti adalah mutu pelayanan yang tinggi dan berkualitas. Nanti akan kita jelaskan apa indikator bahwa suatu pelayanan itu telah bermutu atau tidak. Nah, kita lanjutkan dulu. Di dalam definisi yang lain, ya, clinical governance itu didefinisikan secara ringkas adalah suatu tata kelola klinis. Jadi suatu tata kelola klinis itu apa? Adalah suatu sistem yang menjamin organisasi pemberi pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk terus-menerus melakukan perbaikan mutu pelayanan. Menjamin memberikan pelayanan standar yang tinggi dengan menciptakan lingkungan di mana pelayanan prima tersebut berkembang. Nah, jadi ini sudah ada dua definisi yang memberikan penjelasan. Jadi untuk rumah sakit ini bahwa tata kelola yang diperlukan tentunya akan berbeda dengan tata kelola pada organisasi yang tidak berkembang atau tidak bergerak di bidang kesehatan. Nah, oleh karena itu muncullah istilah clinical governance ini, bahwa tata kelola rumah sakit yang baik itu berbasis medis, sehingga muncul istilah ini. Dan tentunya bahwa istilah ini akan berbeda pada organisasi yang bergerak di luar dari kesehatan. Nah, komponennya ini kalau dari penjelasan tadi, dari definisi tadi, kalau kita coba terjemahkan, bahwa tata kelola klinis itu di dalamnya ada manajemen pelayanan klinis. Nah, di dalam manajemen pelayanan klinis, kemudian dia juga berkaitan dengan setting standar, kemudian kesesuaian standar, dan CQI. Ya. Jadi apa yang disebut
sebenarnya dengan setting standar tadi, setting standar itu adalah pembuatan dan implementasi standar. Nah, jadi bagaimana mengimplementasikan standar-standar yang jadi standarnya dibuat dulu lalu diimplementasikan. Sedangkan confirm to standar itu bagaimana bahwa standar itu yang dilakukan itu sudah sesuai nggak yang berlaku baik lokal maupun internasional. Serta yang terakhir CQI, Continuous Quality Improvement, adalah peningkatan mutu yang berkelanjutan. Jadi dengan kita melakukan manajemen pelayanan klinis yang baik, kemudian dengan kita juga memperhatikan setting standarnya, kita memperhatikan kesesuaian standar, dan kita melakukan continuous quality improvement, itu diharapkan tata kelola klinis itu akan terbentuk dengan baik. Nah, kemudian tujuan, apa sebenarnya tujuan dari clinical governance ini? Clinical governance ini bertujuan untuk menjamin akses yang memadai dan bermutu tinggi untuk pasien dimanapun mereka berada. Jadi kemudian adanya best care atau perawatan terbaik untuk pasien, kemudian adanya peningkatan standar pelayanan untuk melindungi konsumen dari pelayanan yang buruk. Nah, ini kalau kita kalau kita sederhanakan, artinya bahwa clinical governance ini ingin memastikan bahwa asuhan yang diberikan ini aman, berkualitas tinggi, dengan prioritas dan berfokus kepada pasien. Nah, yang disebut dengan aman itu nanti berkaitan dengan keselamatan, ya. Sedangkan yang berkualitas nanti akan berkaitan dengan mutu. Nah, oleh karena itu, coba kita pahami sebenarnya apa indikator-indikator dari hal tersebut. Nah, ini kita coba lihat. Ya, yang pertama itu adalah dari segi mutu, ya. Jadi keseluruhan tadi sebenarnya itu bagian dari mutu pelayanan. Karena mutu pelayanan ini bisa kita lihat dari 4 aspek. Ada namanya aspek klinis, kemudian ada aspek efisiensi dan efektivitas, kemudian ada aspek keselamatan pasien dan aspek kepuasan pasien. Dan inilah yang menjadi harapan kita atau yang menjadi tujuan pelaksanaannya tata kelola klinis yang baik itu di rumah sebuah pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah aspek klinis. Nah, dari aspek klinis ini sebenarnya diharapkan bahwa masalah-masalah yang muncul karena pelayanan klinis yang tidak baik itu bisa diminimalkan. Atau bahkan zero, nol. Ya, misalkan apa? Tidak ada komplikasi pembedahan. Kemudian perbedaan yang sangat sedikit atau sangat minimal antara diagnosis prabedah dengan penemuan patologi anatomi pasca bedah. Kemudian operasi yang dilakukan berulang itu juga semakin diminimalkan. Terjadinya infeksi pasca bedah juga diharapkan tidak terjadi, apalagi sampai kematian karena operasi. Demikian juga reaksi obat atau komplikasi pengobatan intravena, atau yang mungkin lagi tren sekarang tingginya angka seksio-sesaria. Ini juga harusnya kalau yang tidak wajar ini perlu mendapat perhatian. Nah, kemudian dari aspek efisiensi. Aspek efisiensi ini adalah pelayanan yang murah, tepat guna, tidak ada diagnosis dan terapi yang berlebihan. Nah, dengan kita melakukan tindakan efisiensi dan efektivitas ini, diharapkan bahwa pelayanan kesehatan itu juga tidak muncul masalah-masalah lain, masalah-masalah baru yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas ini. Masalah itu misalkan masalah antar jemput pasien dari dan ke kamar bedah atau bagian rongsen,
pasien harus menunggu terlalu lama di kamar operasi sebelum dilakukan tindakan, atau persiapan di kamar bedah yang agak lama, masalah dengan logistik kamar bedah, ruang perawatan kamar bersalin, atau masalah yang berkaitan dengan pemakaian obat itu sendiri. Sedangkan aspek yang ketiga, keselamatan pasien. Ini bagaimana upaya perlindungan kepada pasien, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan pasien ini menjadi perhatian. Misalkan pasien tidak terjatuh dari tempat tidur, tidak ada kejadian pasien terjatuh di tempat tidur, tidak ada pasien yang terjatuh di kamar mandi atau di toilet, tidak ada pasien yang diberi obat yang salah, tidak ada obat atau alat untuk emergensi ketika diperlukan. Jadi harapannya ini ada, jadi jangan sampai tidak ada. Atau demikian juga tidak ada oksigen ketika dibutuhkan. Hal-hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah aspek kepuasan. Jadi aspek kepuasan itu yang berhubungan dengan kenyamanan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, misalkan jumlah keluhan dari pasien atau keluarga itu sangat sedikit, artinya puas. Kalau keluhan semakin banyak berarti kepuasan pasien terhadap pelayanan itu menjadi sangat kecil. Hasil penilaian dengan kuesioner, jadi bisa kita lihat nanti melalui hasil penilaian dari kuesioner atau bisa juga dari kritik di dalam kotak saran atau kotak pengaduan, atau juga di dalam kolom pembaca apabila dimasukkan dalam koran. Demikian juga tidak adanya pengaduan malpraktek. Nah, itulah beberapa yang ingin kita capai sebenarnya dari tata kelola klinis yang baik tersebut. Nah, agar kita bisa melaksanakan tata kelola klinis dengan baik itu, beberapa pakar telah menyampaikan pilar-pilar yang wajib dijalankan, ya. Nah, pilar-pilar ini memang berkembang dari yang sedikit dengan pertambahan atau dinamika kehidupan, ternyata pilarnya juga semakin banyak. Nah, yang pertama ini adalah 4, ya. Jadi ada 4 pilar utama. Ada 4 pilar utama. Nah, pilar yang pertama adalah nilai pelanggan. Jadi bagaimana rumah sakit itu melibatkan pelanggan dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kinerja serta perencanaan ke depan untuk perbaikan pelayanan. Kemudian ada informed consent, ada manajemen komplain, survei kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Jadi ini harus ada. Kemudian yang kedua, kinerja klinis dan evaluasi. Jadi bagaimana menjamin pengenalan yang progresif, penggunaan monitoring dan evaluasi standar yang berbasis evidence based. Kemudian standar pelayanan klinis yang dimiliki, ada indikator klinis dan ada audit klinis yang dilakukan dengan baik. Kemudian demikian juga bagaimana kita meminimalkan risiko klinis, meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan pasien. Analisis terhadap potensi terjadinya risiko klinis dan manajemen terhadap eksidensi dan kejadian yang tidak diharapkan. Ini memang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir dari 4 pilar ini adalah bagaimana manajemen dan pengembangan profesional. Ini bagaimana mendukung dan mendokumentasikan pengembangan profesionalisme pelayanan klinis dan memelihara diterapkannya standar profesi. Jadi prosedur baru diperkenalkan melalui audit dan penelitian. Nah, ini adalah 4 pilar utama yang wajib dilaksanakan. Sejalan dengan itu, ternyata pilar ini berkembang menjadi 5. Ada yang disebut dengan manajemen kinerja, dalam hal ini audit klinik dan audit medik, kemudian bagaimana outcome penilaiannya atau pengukurannya, risk management, clinical effectiveness, ya, managing for performance, bagaimana manajemen kinerja itu dilakukan pada tahap awalnya. Nah, kemudian ini juga berkembang menjadi 6, ya, berkembang lagi menjadi 6. Ada yang edukasi, training, clinical audit, clinical effectiveness, research dan development, openness, dan risk management.
Dari 6 ini juga berkembang menjadi 7, ya, berkembang menjadi 7. Nah, 7 ini adalah yang pertama clinical effectiveness, ya. Jadi semakin lengkap pilar-pilar ini, artinya kita semakin memberikan bagaimana pelaksanaan di lapangan itu mudah dilaksanakan. Nah, mungkin sebelum yang 7 ini, kita kembali dulu yang ke-6 ini. Ke-6 ini dalam implementasinya di lapangan, misalkan audit klinis. Nah, di situ bagaimana standar pelayanan medis ya dilaksanakan, apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Bagaimana monitoring pelaksanaan SPM dari audit medis itu sendiri. Kemudian efektivitas, bagaimana clinical pathway, indikator kinerja dan standar pelayanan minimal itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Sedangkan penelitian dan pengembangan itu bagaimana pengumpulan data maupun indikator klinis mutu. Akuntabilitas itu bagaimana pelaksanaan kredensial, penugasan klinis dan rekam medis yang dijalankan. Sedangkan keselamatan pasien itu bagaimana informed consent dijalankan, edukasi pasien, kemudian dokter penanggung jawab DPJP, ya, kemudian lagi pendidikan latihan, bagaimana pendidikan formal, workshop, seminar, simposium, sehingga nanti tata kelola klinis itu merupakan menjadi bagian yang harus dilakukan oleh staf medis dan dimotori oleh komite medik di dalam sebuah rumah sakit. Nah, sekarang kita coba yang 7 tadi, ya. Sekarang kita balik yang 7 ini. Dari yang 7 ini, yang pertama itu adalah bagaimana sebenarnya pelibatan clinical, ya, efektivitas klinik. Jadi konsep efektivitas klinik ini adalah perlakuan dalam pelayanan kesehatan harus didasarkan pada efektivitas klinis dan efektivitas biaya. Didukung oleh bukti yang baik. Jadi bukti ini berdasarkan evidence base. Jadi efektivitas klinis menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien itu didasarkan pada bukti dan memberikan hasil yang positif. Itu untuk clinical effectiveness. Kemudian ada manajemen risiko klinik. Yang kedua, bagaimana manajemen risiko. Meliputi penilaian, analisa manajemen risiko. Manajemen risiko klinik ini mempunyai 3 komponen utama, yaitu identifikasi risiko, analisa risiko, dan pengawasan risiko. Belajar dari kesalahan adalah kunci dari perbaikan proses. Pendekatan sistematik manajemen risiko itu meliputi pelaporan kejadian yang tidak diharapkan, analisa kejadian, audit kejadian, maupun analisa akar penyebab dari masalah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita melibatkan dari pelibatan pasien, ya. Bagaimana kita melibatkan pasien. Jadi pelibatan ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan menyangkut pelayanan dan pengobatan mereka. Beberapa metode di dalam pelibatan pasien itu meliputi survei kepuasan pasien, workshop misalkan, konsultasi dengan grup pasien atau dengan studi kasus. Kemudian adalah bagaimana kita penggunaan informasi dan manajemen tadi, ya. Bagaimana penggunaan sumber daya, komunikasi, kemudian resources efektif, strategi efektif, learning efektivitas. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa hal yang memang harus dilakukan. Bagaimana agar hal-hal yang tadi disampaikan itu menjadi lebih baik. Nah, dengan kita melakukan beberapa hal-hal tersebut, termasuk ini kita belajar yang tadinya tidak baik, yang tadinya salah supaya tidak terulang lagi, strategic effectiveness itu kita merencanakan bagaimana perencanaan ke depan, kemudian resources,
resources ini, bagaimana pemanfaatan dari sumber daya yang ada, dan tentunya harus dengan komunikasi yang bagus untuk menggerakkan sumber daya yang ada tersebut. Nah, ini yang kita harapkan. Dengan kita melaksanakan pilar-pilar tadi, diharapkan muncul good clinical governance. Apa itu? Penata laksanaan klinis yang baik. Tata kelola klinis yang baik itu adalah penerapan fungsi dari manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit. Nah, apabila ini sudah kita lakukan, tentunya nanti keamanan maupun kepuasan dari pasien itu pasti akan lebih tinggi. Nah, yang terakhir, tata kelola yang baik itu, untuk menilai tata kelola yang baik itu bisa kita lihat yang pertama dari organisasi itu ada tidaknya transparansi. Kemudian bagaimana kejujuran dan staf dalam manajemen melaksanakan tanggung jawab. Ada akuntabilitas, keterbukaan, kebiasaan yang tidak saling menyalahkan, dan karyawan pasien yang tersentral. Jadi melibatkan pasien di mana pelanggan dan masyarakat berada dalam semua aspek penyediaan layanan. Nah, apabila kita menemukan hal-hal seperti ini adalah salah satu indikator bahwa tata kelola klinis itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, untuk membaca, memahami lebih mendalam, bisa menggunakan literatur yang saya sampaikan di sini. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.